Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama podcast kawan Diska. Bagaimana kawan kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berkah dan barokah bagi kawan Diska dan keluarga. Baik kawan, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara alami, proses menjadi tua mengakibatkan para lanjut usia atau lansia mengalami kemunduran fisik dan mental. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pagi hari ini kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Turhias Awantomo SH. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Turhias Awantomo SH, beliau adalah Konselor Satya Gatra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Baik Bapak. Nah, kita membicarakan tentang lansia nih, lanjut usia. Nah, kemarin juga sudah hari lanjut usia nasional kalau tidak salah. Nah, itu saya tanggal berapa itu, Kak Admin? 2. Nah, masih lupa, dicarikan dulu. Nah, hari lanjut usia nasional juga, terus berkenaan dengan apa ini? Kita membicarakan tentang lanjut usia, tentang pembinaan psikologis bagi lansia. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih, Bapak. Jadi untuk kawan Diska yang kebetulan pada saat pagi hari ini menonton, mungkin kawan Diska yang Bapak Ibu, Mbah Kong, Mbah Tinggi yang sudah menyimak atau di keluarganya punya lansia nih, mungkin bisa dijelaskan nih Bapak. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Sebelum kami menyampaikan inti daripada pembahasan informasi lansia, perkenankan kami menyampaikan secara garis besar tentang program-program yang menaungi lansia tersebut. Jadi di dalam Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada satu kegiatan yang merupakan satu program secara nasional, yaitu yang kita namakan Bangga Kencana. Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Jadi di dalam kegiatan Bangga Kencana itu adalah salah satu kegiatan yang kita namakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui ketahanan keluarga. Jadi bagaimana keluarga itu bisa tangguh menghadapi tantangan-tantangan. Di dalam kegiatan ketahanan keluarga, secara segmentasi sasaran itu ada beberapa kelompok-kelompok kegiatan. Yang pertama ada kegiatan tentang tumbuh kembang anak dan balita yang kita namakan BKB, Bina Keluarga Balita. Untuk pembinaan remaja khususnya dalam penyiapan kehidupan berkeluarga dinamakan dengan BKR, Bina Keluarga Remaja. Dan ada lagi yang kita namakan dengan BKL, Bina Keluarga Lansia. Nah, ini kita akhirnya bisa masuk kepada pembahasan tentang lansia karena dinaungi juga di dalam BKL. Nah, yang kedua, ada beberapa wadah pembinaan kepada lansia, antara lain satu di Kota Madiun sudah dibangun dengan megahnya terintegrasi, yaitu kita ada di Pondok Lansia. Tempatnya Bapak? Di Semendung, Kelurahan Klegen. Oh, di lapak Bumi Semendung itu? Semendung. Nah, kawan, di sana Pondok Lansia ini untuk kepada lansia yang terlantar, ya istilahnya lansia ngebrok itu ya kalau istilahnya di Kota Madiun. Kemudian ada lagi untuk mendeteksi kesehatan lansia melalui posyandu lansia. Ada lagi tentang di BKL, Bina Keluarga Lansia. Di sana kepada
keluarga-keluarga mempunyai lansia maupun lansia itu sendiri tentang meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam membina, mengasuh pada lansia. Jadi pada keluarga yang mempunyai lansia. Kemudian ada lagi yang di dinas sosial itu pembinaan melalui Karangperda. Karangperda. Saya kembali pada BKL di Kota Madiun. BKL itu ada 50 kelompok kegiatan. 50 di jadi hampir 27 kelurahan. Ya. Baik. Kemudian ada lagi pendidikan non formal kepada lansia, kita namakan dengan selantang. Selantang sekolah lansia tangguh. Itu sudah dilaksanakan di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Rejomulya dan Kelurahan Klegen. Nah, selantang ini tujuannya bagaimana mengajarkan kepada lansia mengadaptasi, menyesuaikan proses penuaan daripada lansia sehingga nanti akan menjadi keluarga yang berkualitas, di mana lansia itu akan sehat jasmani, sehat mental, kemudian sehat secara sosial juga, kemudian sehat juga sehingga bisa aktif dan produktif serta mandiri. Tidak menjadi satu beban. Itu gambaran tentang secara garis besar program Bangga Kencana dan mengenai lansia. Selanjutnya kami juga mohon izin kepada para pendengar semua. Tadi disampaikan kami selaku konselor Satya Gatra. Satya Gatra itu pusat pelayanan keluarga sejahtera di bawah naungan dan bimbingan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, Satya Gatra di sini adalah satu wadah kegiatan maupun rangkaian kegiatan di dalam memfasilitasi pada keluarga-keluarga yang mempunyai permasalahan melalui kegiatan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian juga mengadakan konseling kepada warga yang mempunyai permasalahan baik di dalam layanannya. Kami juga melayani tentang tumbuh kembang anak dan balita, kemudian mengenai konseling remaja, konseling juga lansia, di mana kami sekaligus yang menangani hal ini, kemudian konseling tentang keluarga harmonis, serta kesehatan reproduksi bagi remaja maupun khususnya di dalam pelayanan keluarga berencana. Ini yang setiap harinya buka, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Tempatnya di Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Kemudian kami ada 4 konselor. Untuk hari bukanya kami bagi, hari Senin itu melayani tentang konseling keluarga dan remaja, kemudian hari Selasa itu kesehatan reproduksi, kemudian tumbuh kembang anak balita. Kemudian hari Rabu itu juga keluarga harmonis. Jadi permasalahan-permasalahan keluarga dan remaja ini juga ditangani pada hari Rabu. Kemudian hari Kamis ini menangani tentang ekonomi keluarga dan lansia. Jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi hari Senin sampai Kamis kita membuka pelayanan dan gratis. Yang jelas itu gratis ya. Jadi kawan, bagi yang mau konsultasi keluarganya, ada yang punya lansia, terus remaja, Bapak, jadi bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan PP dan KB Jalan Ring Road Barat nih, Kota Madiun, dan digarisbawahi gratis. Nah, baik Bapak, tadi sudah dijelaskan prolog ya, intronya. Nah, ini terus jumlah lansia nih di Kota Madiun itu kira-kira berapa nih Pak dari jumlah totalnya, populasinya? Terima kasih. Jadi dengan semakin
meningkatnya usia angka harapan hidup Nggih, angka harapan di Kota Madiun ini 73,44 tahun ya. Jadi angka harapan hidup, sehingga populasi maupun jumlah daripada lansia ini semakin meningkat. Nggih, benar. Jumlahnya sekitar 30.930-an Nggih. dari total jumlah seluruh jiwa di Kota Madiun 202.544 jiwa atau 15,27%. Itu dari seluruh total jiwa untuk lansia sekitar 15,27%. Nah, dengan meningkatnya jumlah lansia dan angka harapan hidup, mestinya ini harus meningkatkan pula perhatian kita terhadap lansia tersebut, karena supaya tidak menjadi beban di dalam masyarakat. Sehingga lansia ini kita harapkan itu bisa sehat secara fisik, secara mental, kemudian bisa mandiri, kemudian tetap produktif demi terwujudnya keluarga yang berkualitas. Baik. Nah, menyikapi hal tersebut nih, Bapak, apa dari pemerintah kota nih, apa namanya, dengan semakin naiknya angka harapan hidup, nah tadi kan otomatis juga dibarengi dengan jumlah lansia yang meningkat nih. Nah, ini bagaimana dengan pemerintah Kota Madiun menyikapi hal tersebut nih, Bapak? Untuk pemerintah Kota Madiun perhatian sangat besar sekali terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lansia. Ya, baik di dalam wadah untuk pembinaan ini melalui ada namanya pondok lansia. Tadi pondok lansia yang katakan di sana, jadi di sana tuh ada asramanya, ada fasilitas lengkap lah. Sudah buka ya, Bapak? Iya, sudah. mulai ini meskipun belum secara optimal ya, tapi sudah ada kegiatan di sana. Kemudian ada setiap berkala ada namanya senam lansia dibarengi dengan makanan yang bergizi. Kemudian juga mengenai kesehatan, deteksi dini kesehatan ini melalui posyandu lansia. Kemudian ada majelis-majelis taklim yang difasilitasi juga oleh pemerintah Kota Madiun. Jadi simpulannya Bapak, sangat besar sekali perhatian Bapak Wali Kota terhadap kehidupan lansia supaya menjadi lansia yang mandiri dan produktif. Benar sekali. Nah, jadi perhatian pemerintah Kota Madiun itu juga sangat sudah memfasilitasi gitu ya, Bapak ya. Jadi mulai dari sarana prasarananya, terus kegiatan untuk lansianya sendiri itu sudah sangat kompleks sekali ya, Bapak ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Nah, dibarengi dengan jumlah lansia tadi yang semakin meningkat nih, otomatis kan pasti ada nih, Bapak, permasalahan dari lansia nih. Nah, bagaimana kondisi psikologis dari lansia tersebut, Bapak? Secara garis besar bahwa psikologis yang ada pada lansia sebenarnya menyangkut 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir, bagaimana menerima, mengolah dan menganalisa memecahkan satu masalah ini semakin menurun, jelas. Kemudian yang kedua tentang emosinya. Emosi kadang-kadang tidak stabil. Kemudian emosi itu kan merupakan satu tindakan dari hati dan perasaan dari lansia. Kemudian sikapnya ini juga mengalami beberapa perubahan dan perilakunya. Nah, permasalahan-permasalahan di dalam lansia ini sebenarnya memang siklus kehidupan, Mas ya. Jadi siklus kehidupan dari bayi, anak, remaja, dewasa sampai pada orang tua. Sesuatu hal yang secara alami dan kodrati tidak mungkin akan bisa dicegah. Karena memang itu sudah kodrati alami, tetapi bisa diperlambat maupun dipercepat. Itu tergantung kepada lansia itu sendiri, individunya. Iya,
Yang kedua juga tergantung pada bagaimana supporting daripada keluarga, support sistemnya dan juga pada lingkungan yang mendukung kegiatan pada lansia tersebut. Jadi penurunan daripada secara psikis lansia itu yang pertama juga biasanya penurunan daya ingat ya. Daya ingat. Sering lupa. Naruh barang di mana sudah lupa. Kadang-kadang dia apa yang baru dia kerjakan itu lupa. Malah yang masa lalu dia malah ingat. Ya. Kemudian yang kedua, karena ada penurunan daya ingat ini, sehingga dia merasa kurang dibutuhkan. Kadang-kadang muncul lambat di dalam mengartikan suatu informasi. Jadi kalau mendapatkan satu informasi kadang-kadang masih berpikir, tidak fokus, konsentrasi, ya karena memang proses alami tersebut lah. Usia. Ya, karena usia. Kemudian ada juga biasanya keterbukaan dari lansia ini kadang-kadang juga memendam suatu perasaan, sehingga dia tidak akan bisa terbuka mengeksplorasi perasaan ini pada satu tindakan. Ini kadang-kadang kita yang tidak tahu dan mengerti, memahami tentang lansia kadang-kadang jengkel ya. Kita kalau kita nggak sabar, dan hal inilah yang perlu kita ketahui pada sifat-sifat lansia. Gerakannya juga sudah mulai lamban, kaku. Mengapa demikian? Karena psikomotoriknya kan sudah berkurang, sudah menurun. Koordinasi antara saraf satu dengan lainnya itu sudah lain dengan pada waktu masih muda. Benar sekali. Jadi kawan tadi kalau di rumah ada bapak ibu yang sudah sepuh, sudah lansia, nah itu malah kita rangkul ya. Kita support sistem, kita bantu, bersebut nggih Bapak. Jadi jangan emosi. Nah itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Nah ini berat sekali ini kelihatannya ini. Termasuk kawan Diska yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya, apakah sudah tergolong lansia ini berarti. Nah baik Bapak, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan ya tentang kondisi psikologis lansia yang sudah menurun, terus support system dari lingkungan, keluarga. Nah ini bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi masa lansia nih. Nah bagaimana cara yang baik dan benar nih untuk mempersiapkan diri menghadapi masa lansia ke depannya. Bella, sebelum kami masuk masalah itu, izinkan saya menyampaikan faktor-faktor pencetus ataupun faktor-faktor penyebab ini kaitannya dengan psikologis lansia. Yang pertama ini biasanya pada faktor keluarga. Faktor keluarga, di mana keluarga itu tidak bisa mendapatkan informasi secara lengkap, sehingga di dalam komunikasi dengan lansia ini kadang-kadang ada hambatan. Biasanya faktor pertama itu komunikasi, Mas. Jadi komunikasi yang ada hambatan, tidak saling memahami, sehingga menimbulkan misinterpretasi interpretasi. Jadi komunikasi ini sangat penting kami sampaikan agar tidak ada salah pengertian antara si lansia dengan yang anggota keluarganya. Ada tips ataupun kiat di dalam kita berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, kalau kita ingin berkomunikasi dengan lansia, carilah waktu yang benar-benar senggang. Jadi ekstra ya, waktu yang ekstra, yang senggang, waktu yang tepat kita berkomunikasi dengan lansia. Yang kedua, upayakan komunikasi ini berhadapan. Jadi tidak disambi, ngikuri dan sebagainya. Gitu. Kemudian pada saat komunikasi supaya fokus kita menatap wajah daripada
lansia. Jadi merasa dia diperhatikan, diperhatikan, dihargai. Komunikasi dua arah. Iya, dua arah. Yang berikutnya juga pada saat komunikasi dengan lansia, karena lansia itu ya karena sifatnya ya gampang tersinggung, emosi dan sebagainya. Pada saat berkomunikasi ini bicara dengan kata-kata yang pendek. Jadi kita tidak cerita panjang tapi tidak pada fokus permasalahan. Kita bicara secara dengan pendek, jelas, kemudian dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jadi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh lansia itu sendiri. Kemudian upayakan kita sebagai pendengar yang aktif. Jadi kita mendengarkan saja dan upayakan tidak menyela pembicaraan daripada lansia. Nyaman sehingga lansia. Kemudian juga kalau misalnya lansia mempunyai satu kenangan, mempunyai satu cerita yang menarik bagi lansia, beri waktu beliau untuk bercerita. Biasanya lansia itu seneng bernostalgia pada masa kejayaannya dulu. Biyen waktu aku dadi ngene, itu merupakan satu obat secara psikologis. Jadi biarkan dia cerita mau sampai baru kalau dia sudah lega semua, baru kita masuk pada apa yang ingin kita inginkan pada yang kita sampaikan. Kemudian faktor penyebab kedua itu biasanya pada pasangan hidup. Pasangan hidup apabila salah satu pasangan hidupnya, suami atau istrinya meninggal, dia merasa kesepian, kehilangan, merasa tidak punya teman. Ini akan mengisolasi diri, dia akan mengisolasi diri. Kemudian juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini juga sebagai penyebab pada masyarakat yang biasanya dia itu diberi peran, suatu saat dia karena lingkungan ini merasa beliaunya sudah tua, diminta untuk istirahat, dia akan tersinggung. Saya sudah tua, sudah tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Ini kadang-kadang muncul hal semacam itu. Kemudian juga aspek kematian. Ini satu kecemasan yang sering muncul pada lansia. Saat mendengar berita ada kematian temannya dan sebagainya meninggal, ini berpengaruh pada psikologisnya juga. Ini ada kekhawatiran merasanya belum cukup dia untuk jadi tadi ditanyakan tentang bagaimana kita mengatasi pada lansia ya, kita menghadapi nanti mempersiapkan diri kita menghadapi lansia nih ke depannya. Jadi menghadapi lansia pada yang pertama harus kita legowo, lapang dada. Ini yang paling utama. Itu yang pasrah memang. Ya memang saya sudah tua, menyadari semuanya ada penurunan baik di dalam fisik maupun secara mental. Sehingga itu kita harus bisa legowo menerima keadaan yang sebenarnya, kemudian berlatih untuk melepaskan diri. Jadi tadi kaitannya dengan legowo, melepaskan diri dan sedikit demi sedikit meninggalkan tentang kehidupan yang bersifat duniawi. Jadi kita semakin meningkatkan ketakwaan, ibadahnya dan sebagainya itu, kemudian juga berupaya untuk siap menghadapi kesepian. Dengan usia yang semakin lanjut, kemudian anak-anak sudah mulai membentuk rumah tangga sendiri, punya permasalahan sendiri, apalagi setelah misalnya pasangan hidupnya sudah nggak ada, jadi dia merasa kesepian sendiri, merasa dia itu sudah tidak, seakan-akan tidak ada manfaatnya. Nah ini yang harus menimbulkan semangat pada yang bersangkutan, kemudian berupaya untuk menemukan minat yang dia senangi. Jadi yang misalnya dia senang berkebun, ya mengupayakan untuk aktivitas-aktivitas sana yang tidak banyak membutuhkan energi lah, artinya tidak terlalu capek. Kalau dia senang
pengajian, datangi majelis-majelis taklim dan sebagainya. Itu yang yang hal-hal yang perlu kita lakukan. Kemudian juga kalau bisa kita bisa menentukan tempat tinggal yang nyaman ya. Tempat tinggal yang nyaman artinya nyaman secara batiniah ya. Kadang-kadang anak kadang-kadang kan juga merasa kasihan, sudah ikut saya saja. Nah, ini mungkin menurut pandangan anak itu baik, bisa merawat orang tuanya, tetapi orang tuanya belum tentu itu nyaman bagi lansia itu sendiri. Maka itu ya bisa kemudian juga menyesuaikan dengan pendapatan. Kadang-kadang lansia, karena lansia itu semakin lama kita itu pensiun misalnya ya, itu pendapatannya berkurang, pengeluarannya semakin banyak karena untuk berobat. Penyakit-penyakit degeneratif mulai muncul. Yang tadinya nggak apa-apa, tahu-tahu asam urat, kemudian lambung, kolesterol, jantung, diabetes itu mulai muncul. Nah ini karena ya pengaturan pola makan ini juga diperlukan. Jadi di dalam lansia ini sebetulnya khususnya di dalam Selantang ya, kegiatan sekolah lanjut usia ini itu ada beberapa dimensi, tetap ada 7 dimensi, tetapi yang saya sampaikan salah satu dimensinya di sini adalah dimensi psikologis yang kami bahas di sana. Nah, tadi sudah disebutkan satu kalau nggak salah nih, masalah psikisnya nih, rasa kesepian. Ada selainnya rasa kesepian enggak Bapak ini? Maksudnya masalah psikis yang timbul dari yang dialami lansia nih. Tadi sudah disebutkan rasa kesepian nih. Nah, bisa jelaskan lagi mungkin selain rasa kesepian, masalah yang muncul dari masalah psikis yang muncul dari lansia. Biasanya yang dialami lansia. Kecemasan pada lansia ini ada beberapa hal yang kadang muncul ya. Jadi yang pertama di samping kesepian, kemudian dia ada kecemasan tentang kematian, dia kecemasan tentang penyakit-penyakit yang muncul ini. Jadi kadang-kadang mengeluh ya, kenapa toh ya begitu bangun tidur kok rasanya kaku semua, pegel-pegel, dulu saya ndak gini, sekarang begini lah, selalu mengeluh. Nah itu ada rasa-rasa cemas semacam ini yang justru mempercepat penyakit secara psikologis yang muncul. Kemudian sering bermimpi pada masa-masa lampau yang sudah lewat, tetapi ingin dia kembali kejayaannya pada masa sekarang. Mengulang masa-masa kejayaan dulu. Nah ini yang kadang-kadang juga di samping rasa kesepian juga itu kepercayaan diri kadang-kadang kurang, menurun kepercayaan dirinya. Nah, penyebabnya nih Bapak dari masalah yang berkaitan tersebut di atas itu, penyebabnya dari mana saja ini? Jadi masalah-masalah tadi itu kan ada penyebabnya nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk kawan Diska nih. Tadi sudah kami sampaikan penyebab-penyebabnya itu yang pertama dari keluarga ya. Keluarga itu sendiri. Ya, keluarga itu sendiri, bagaimana menjaga hubungan dengan anggota keluarga lain secara harmonis. Yang titik tanggalnya adalah kita bisa berkomunikasi secara efektif kepada lansia, yang kiat-kiatnya tadi sudah saya sampaikan, harus mencari waktu yang luang, kemudian dengan bahasa yang mudah diterima, kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, kemudian upayakan berhadapan, kemudian sebagai pendengar, tidak menyela pembicaraan itu komunikasi yang kemudian yang kedua juga dari lingkungan sosialnya. Jadi dari lingkungan sosialnya bagaimana lingkungan itu bisa menerima dan memberikan supporting dan
lansia itu sendiri tidak mengisolasi diri. Nah, Karena merasa dia sudah tidak punya manfaat, tidak berguna, gitu ya. tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Dan secara pribadi saya juga alhamdulillah saya insya Allah 68 tahun Mas. Tapi kami masih diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Dinas Kesehatan PP dan KB untuk memberikan sedikit pengabdian kepada dinas sebagai konselor di Pusian Gatra. Jadi di Satya Gatra. Hingga kami juga pada memberikan konselor juga kepada lansia-lansia. Karena saya juga sebagai pelaku lansia, sehingga sudah bisa merasakan sendiri. Nah, sudah mengalami. Mengalami. Terakhir nih Bapak, mungkin pesan dan kesan nih Nyun Sewu karena sudah mengalami menjadi lansia dan sekarang menjadi konselor di Satya Gatra. Nah, pesan dan kesannya nih untuk kawan Diska yang punya lansia atau kebetulan Mbah Ti, Mbah Kongnya. Nah, ini yang pertama kami menyampaikan mungkin pesan closing statementnya closing statementnya kepada anggota keluarga secara moral bahwa di ajaran agama apapun itu adalah kewajiban berbakti kepada orang tua. Itu sebagai pegangan, karena pintu surga yang paling dekat adalah bakti kita kepada orang tua. Yang kedua juga secara moral bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Murkanya Allah juga karena dari murkanya orang tua. Jadi kalau kita ini hidup dengan baik, dengan mulia, ini kita harus bisa juga bagaimana memberikan bakti kita kepada orang tua. Yang kedua bisa memberikan perhatian yang lebih kepada lansia, dan juga khususnya juga kepada lansia ini juga harus lapang dada, menerima bahwa memang secara alami kodrati kondisi fisik mental sudah menurun. Benar. Tidak ada rumusnya orang semakin tua semakin sehat. Jadi sudah harus bisa menerima. Seperti kami sendiri, Nyun Sewu saya menceritakan saja secara pribadi. Kebetulan saya juga sudah sendiri. Jadi istri juga sudah nggak ada. Nah, baik kawan. Jadi sebelumnya ada pertanyaan Kak Admin? Oh, tidak ada. Nah, ini. Baik, terima kasih kawan. Obrolan kita hari ini sangat bukan berat sangat mendalam. Nah, sangat mendalam, sangat menyentuh. Nah, jadi yang masih mempunyai orang tua, nah berbaktilah kepada orang tua, rangkulah orang tua kawan Diska, jangan disia-siakan, karena ridho Allah, ridho orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Nah, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Salam sehat selalu bagi Bapak. Mungkin kalau kami boleh menyampaikan, monggo, bahwa kami siap setiap saat apabila kami memang diberi kesempatan lagi dengan materi-materi yang lain. Baik. Melalui konselor Satya Gatra. Sangat terima kasih diberi kesempatan untuk tampil di Kawan Diska. Terima kasih. Baik Bapak, kawan Diska, kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan barokah. Dan jangan lupa Indonesia sehat, lansia sehat untuk Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.